Pagi ini, di hari Sabtu ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Kasih Karunia dan Damai Sejahtera. Saya rasa penting untuk kita orang Kristen mengerti tentang yang namanya kasih karunia. Karena kita sama-sama tahu, kita orang Kristen yang hidup pada masa perjanjian baru, kita hidup hanya karena anugerah. Kita hidup ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, persoalannya adalah begini. Kita mengerti gitu loh. Kita paham bahwa kita ini hidup oleh karena kasih karunia. Tapi ada banyak di antara kita orang Kristen, saya katakan banyak sekali orang Kristen mengerti ada kasih karunia dalam hidupnya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana caranya kasih karunia itu bekerja dalam hidupnya. Bagaimana caranya kasih karunia bekerja dengan deras, aktif dalam hidup setiap kita. Ini masalahnya. Kasih karunia ada, kita hidup dalam kasih karunia. Tetapi bagaimana caranya gitu loh. Kasih karunia bekerja dengan aktif jadi realita yang nyata. Kita alami dalam keseharian kehidupan kita, itu jadi masalah. Banyak orang Kristen tidak mengerti bagaimana caranya kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Saya mau bicara tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Mari sama-sama kita baca ayat pendahuluannya dalam Roma pasal 16 ayat 20. Saya ingin Anda memperhatikan pemberitaan pengajaran firman dari awal fokus, supaya nggak gagal fokus, nggak kehilangan setiap kata firman yang harus kita pahami pagi ini. Setiap titik kata ini penting buat kita. Roma pasal 16 ayat 20. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, saya akan buka pengajaran firman Allah ini. Saya memulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara. Saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak di antara saudara, siapa di antara saudara yang pagi ini ya saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan? Saya ulang, berapa banyak di antara saudara yang pagi ini kau butuh anugerah Tuhan? Saudara berkata, saya butuh kasih karunia Tuhan. Kalau Anda pagi ini butuh kasih karunia Tuhan, engkau butuh anugerah Tuhan, cepat Anda bisa chatting di akun Facebook GSPDI Philadelphia Jombang atau di akun Facebook George Naftali juga boleh. Anda boleh chatting, katakan dengan imanmu, kerinduanmu, aku butuh kasih karunia Tuhan, aku butuh anugerah Tuhan. Cepat Anda tulis. Karena begini, saya mau bilang sama saudara, kenapa saya membuka dengan sebuah pertanyaan, siapa di antara Anda yang butuh kasih karunia Tuhan? Karena begini saudara ya, kita ini bahkan berdiri saja, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita berjalan, saya bisa duduk di kursi ini di hadapan saudara lewat online pagi ini. Ini pun saya tahu ini pekerjaan kasih karunia Tuhan. Saya bisa bernafas lega, ini karena pekerjaan kasih karunia Tuhan. Sementara Anda bayangkan pagi ini, permisi bicara, ada banyak orang mungkin tergeletak di tempat tidurnya di rumah, atau tergeletak di tempat tidurnya di rumah sakit, tidak berdaya, bernafas mesti pakai selang oksigen, makan mesti disuapin sama orang lain, duduk nggak bisa karena pusing, jalan nggak bisa, berdiri apalagi. Makanya saya katakan, untuk kita bisa berdiri saja, berjalan, bernafas, beraktivitas, bangun pagi, ketahuilah kita butuh kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita sudah menikah, kita punya keluarga, untuk kita bisa saling setia, suami bisa sehidup semati sampai maut memisahkan kita berdua, sampai kita jadi opa oma, kita jadi mak engkong, kita jadi
kakek nenek, saling mencintai sampai kita mati mau memisahkan kita berdua. Setia sehidup semati pasangan hidup, itu pun saya katakan butuh kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, bisakah Anda setia dengan istrimu? Untuk setia dengan pasangan hidup kita saja, jujur kita berkata, kita butuh kasih karunia Tuhan. Tantangan di dunia banyak. Membesarkan anak kita, mendidik anak kita ke jalan yang benar. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan? Sama. Bagaimana dengan bisnis saudara masing-masing? Bagaimana dengan perniagaan kita, pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja? Semua butuh kasih karunia dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam gereja, dunia pelayanan. Semua kita perlu kasih karunia, dicurahkan di situ. Pekerjaan tanpa kasih karunia apa jadinya? Makanya selalu saya katakan, kalau pekerjaanmu di masa-masa pandemi tetap bisa bertahan saja, itu kasih karunia. Apalagi bisa berjalan, usahamu ada profit, omsetnya bagus. Oh, itu memang jelas nyata pekerjaan kasih karunia Tuhan. Setiap langkah-langkah kehidupan kita, sampai satu kali kelak kita berhenti di kekekalan bersama Tuhan, diam dengan Dia di sorga selamanya. Itu pun butuh kasih karunia Tuhan. Setiap langkah hidup kita sampai berhenti di sana butuh kasih karunia. Apa yang tidak butuh kasih karunia? Semua kita butuh kasih karunia. Dan saya mau pastikan sama saudara, bahwa kasih karunia itu telah dilepaskan oleh Bapa, menyerbu kehidupan kita melalui satu pribadi. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya ulang, ketika kita bicara kasih karunia, ini sebuah kepastian yang Anda dan saya, kita semua mesti paham gitu loh. Bahwa ternyata kasih karunia itu sejak Yesus mati di atas kayu salib, sejak 2000 tahun yang lalu, kasih karunia itu sudah dilepaskan oleh Bapa, menyerbu tinggal dalam hidup kita lewat satu pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara de jure, secara hukum gitu loh, kita ini telah menerima kasih karunia. Ya. Tetapi ada banyak realitanya di antara kita mengalami kesulitan melihat kasih karunia bermanifestasi, bekerja, menyatakan diri menjadi fakta dalam keseharian kita. Kita ngerti sih kasih karunia ada sama kita. Kasih karunia telah diberikan dalam hidup kita. Percayalah, yang saya nyatakan kepada saudara, ini adalah sebuah kepastian. Kepastian bahwa kasih karunia itu Bapa telah berikan kepada kita, di tangan kita. Anda mesti paham nih dengan baik pada kalimat-kalimat saya yang sekarang ini, bahwa ternyata kasih karunia telah diberikan ada di tangan kita. Kita sudah punya kasih karunia. Tapi persoalannya, sudah memiliki kasih karunia, tapi kita nggak ngerti bagaimana cara kerjanya kasih karunia yang ada dalam hidup kita. Tahukah saudara, laut Teberau terbelah dua, itu pekerjaan apa? Pekerjaan kasih karunia. Tembok Yeriko roboh. Tembok yang begitu tebal yang gak bisa dihancurkan dengan sodokan kayu, dengan bom barangkali. Tapi hancur dikalahkan karena pekerjaan kasih karunia yang membuat Daniel di gua singa tidak bisa menelan dia. Itu pekerjaan apa coba menurut saudara? Itu kuasa kasih karunia. Kuasa kasih karunia itu adalah satu kemampuan ilahi yang memampukan kita, yang sebetulnya kita nggak mampu kerjakan, dimampukan mengerjakan. Ini adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan, sudah diberikan kepada kita. Kuasa kasih karunia itu membuat kita yang nggak mampu jadi mampu, yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi nggak mustahil, yang tertutup jadi terbuka. Itu pekerjaan apa? Itu adalah pekerjaan kasih karunia. Saya cuma coba angkat sama saudara
betapa dahsyatnya, betapa hebatnya pekerjaan kuasa kasih karunia itu dalam hidup kita. Kita butuh kasih karunia itu. Dan realitanya, faktanya, kasih karunia sudah diberikan kepada kita di tangan kita. Saya suka gambarkan sama jemaat di Jombang. Ibaratnya seperti iPad ini. Ini kasih karunia juga, saya juga diberi gitu ya. Ini kalau tadinya bukan di tangan saya. Tapi begitu iPad ini di tangan saya, ini milik saya. Sudah di tangan saya, tapi yang menjadi masalah adalah sudah di tangan saya, tapi saya nggak bisa menghidupkan iPad ini. Ini milik saya loh, seperti kasih karunia sudah ada di tangan kita, menjadi milik saudara. Tapi yang menjadi persoalan adalah Anda tidak tahu tombol mengaktifkannya. Kalau iPad di tangan saya cukup mahal, cukup bagus, gunanya luar biasa. Fitur-fiturnya menarik, ada banyak hal yang bisa menguntungkan. Tetapi apa artinya? Ini gak berfaedah sama sekali, gak ada gunanya. Yang canggih sekalipun gak ada gunanya kalau saya gak bisa mengaktifkannya. Ada tombol mengaktifkan. Kalau dia gak bekerja, iPad ini percuma. Sama, saya kasih gambaran dengan kuasa kasih karunia. Kuasa kasih karunia itu kemampuan ilahi dari sorga loh. Itu kuasa kemampuan dari Tuhan diberikan kepada kita. Kalau kuasa kasih karunia itu bekerja, wah hasilnya dahsyat. Yang tertutup terbuka, yang tidak mungkin kita bisa alami, bisa kita mengalami coba. Yang tadinya mustahil, mana bisa kita mampu. Tidak mustahil kita alami loh. Yang dulu gak bisa terjadi, sekarang bisa terjadi. Itu pekerjaan kasih karunia. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Itu pekerjaan kasih karunia. Tapi masalahnya bagaimana caranya bekerja. Itu ada tombol untuk dia bekerja. Ya, makanya penting pagi ini saya angkat ini sama saudara kembali. Tentang damai sejahtera dan kasih karunia. Kita butuh kasih karunia itu. Coba kita kembali baca ayat ini. Saya mau terangkan sesuatu di sini. Anda udah paham ya sampai di sini? Dahsyatnya pekerjaan kasih karunia sudah ada pada kita, sudah kita miliki di tangan kita kok. Seperti iPad ini milik saya di tangan saya, punya saya. Tapi apa gunanya kalau saya nggak bisa mengaktifkan? Nggak ada gunanya. Nggak bisa pakai internet, nggak bisa lihat YouTube, semua nggak bisa. Menariknya iPad ini dia punya password. Passwordnya agak rumit saudara. Ada password pakai tanggal lahir yang punya lagi, pakai email. Jadi meskipun ini iPad saya jatuh gitu atau orang ambil, ya percuma di tangan orang itu. Nggak ada gunanya iPad saya. Ini nggak bisa dibobol, nggak bisa loh. Nggak sulit, caranya sulit gitu loh. Jadi di tangan orang pun percuma ini, nggak ada gunanya. Cuma dipegang gagah-gagahan. Oh saya punya kasih karunia kayak iPad ini. Tapi orang nggak bisa mengaktifkan. Dibawa ke ahli pun sulit, yang tahu cuman saya mengaktifkannya. Emailnya, tanggal lahir saya, tahun saya, bahkan ada rahasia yang siapapun yang bobol nggak bisa. Sulit, ada bawa ke ahlinya. Setahu saya yang namanya iPad buatan luar negeri ini susah dibobol. Susah, sulit, hanya yang punya, itu kelebihannya. Saya cuma bandingkan, saya bukan cerita iPadnya untuk kesombongan, bukan saudara ya. Saya cuma ingin gambarkan tentang yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu hebat, kuasanya luar biasa. Tetapi apa gunanya di tangan kita, kita miliki. Passwordnya Anda nggak tahu, cara kerjanya Anda nggak ngerti. Yang saya mau coba lepaskan sama saudara, Anda dan saya harus tahu cara mengaktifkannya. Supaya kasih karunia dalam keseharian-harian kita mengalami kuasa itu bekerja. Dahsyat, orang yang hidup dalam kasih karunia itu luar biasa loh. Udah jatuh masih bangkit lagi, sakit sembuh lagi, tertutup terbuka, macam-macam mengalami masalah, tetap mujizat terjadi. Oh itu pekerjaan kasih karunia. Laut terbelah dua, itu kasih karunia. Mana mungkin laut bisa terbelah? Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan. Menurut Anda itu kuasa apa? Itu kuasa kasih karunia lewat kuasa Roh Kudus. Itu kuasa kasih karunia. Saya coba gambarkan, ini loh kuasa kasih karunia. Apakah Anda perlu? Sangat perlu. Ya,
Saya ingin kita baca sekali lagi Roma 16 ayat 20 ini. Mari kita baca sama-sama kembali ayat ini. Saya ingin ditegaskan lewat ayat ini 2 dan 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, sayang menurut saya dalam terjemahan bahasa Indonesia Roma pasal 16 ayat 20, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disalin ditulis dengan kata semoga Allah. Menurut saya nggak tepat, karena dalam terjemahan bahasa Yunani tidak ada kata semoga. Saya juga heran ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam versi apapun, New King James Version dan seterusnya, tidak ada kata semoga. Dipakai kata and the God of peace, dan Allah damai sejahtera. Tidak ada kata semoga-semoga. And the God of peace, dan Allah damai sejahtera. Tidak ada kata semoga. Saya juga heran sekali lagi, kenapa ini penulisannya dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia, kita orang gitu ya, suka sekali kata semoga. Semoga Bapak Pendeta diberkati, semoga Bapak Pendeta sehat selalu. Kenapa ada pakai kata semoga? Saudara, kekristenan itu penuh dengan iman. Amin, saudara. Kekristenan itu penuh dengan iman, penuh dengan amin, bukan semoga. Makanya saya sering selalu ngomong sama jemaat di Jombang, GSP di Jombang. Begitu ketemu kata semoga, bagi saya semoga itu adalah semua mogok gagal. Kalau ada suka semoga sukses kerjaan saya Pak, doakan semoga sukses. Semua mogok gagal, pantesan gagal, mogok terus, semuanya mogok. Karena ada pakai semoga. Apa Anda gak yakin Tuhan berkati saudara? Apa Anda tidak yakin Tuhan bisa sertai saudara, buka jalan buat saudara? Kenapa kita selalu memilih senang kata semoga? Semoga itu bagi saya semua mogok gagal. Pantasan semua kita kerjakan mogok di tengah jalan, gagal semua. Karena Anda pakai prinsip semoga gitu loh. Kekristenan itu full, penuh dengan iman. Tahu iman artinya apa? Amin. Amin itu artinya believe, I believe, saya percaya. Kalau dalam Greek Dictionary, kata amen itu adalah so be it unto me, terjadilah kepadaku. Masih ingat pengajaran itu? Ketika kita berkata dengan iman, amin, apa yang Tuhan janjikan berkata amin, bukan semoga, oh semoga terjadi. Enggak, so be it unto me, terjadilah kepadaku. I believe, so be it unto me. Aku percaya, terjadilah kepadaku. Itu iman, itu amin, bukan semoga. Bolehkah lewat pengajaran firman Allah ini kita mulai bergeser rohani kita? Yang biasa, terbiasa dalam keseharian kita berkata semoga. Kekristenan itu tidak ada semoga-semoga. Ya, kekristenan itu penuh dengan iman, penuh dengan amin. Apapun yang Tuhan katakan, amin, terjadilah kepadaku. So be it unto me. Amin. Aku percaya Tuhan terjadi padaku. Itu Kristen. Kristen itu hidupnya penuh dengan amin, bukan semoga. Makanya saya ganti kata ini dalam ayat ini. Makanya lihat munculkan ya dalam bahasa Inggris itu and the God of peace. Allah dan Allah damai sejahtera. Nah menarik dalam ayat ini, dan Allah damai sejahtera dikatakan segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dan Allah damai sejahtera dikatakan akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara, ayat ini agak aneh ya. Coba munculkan bagian ayat yang besar saja, yang sebelumnya tadi. Perhatikan kata ini. Dan Allah and the God of peace dikatakan apa? Sumber damai sejahtera. Allah itu segera dikatakan akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Menghancurkan. Allah sumber damai sejahtera. Allah damai sejahtera itu menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Allah damai sejahtera. Memang saya mengerti, ketika kita baca ayat ini rasanya kok gak pas ya, gak cocok gitu ya. Mestinya Allah pemenang menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah pahlawan perang, dan seterusnya dan seterusnya. Kata-kata yang keren, kata-kata yang pas. Ini rasanya nggak pas. Allah dan Allah damai sejahtera menghancurkan iblis. Kok damai sejahtera sih? Kenapa bukan Allah yang sumber peperangan, sumber kemenangan, Allah yang maha besar? Kok Allah damai sejahtera? Nah, justru ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Anda lihat pada gambar berikutnya ini, ayat ini perhatikan, justru mau menekankan kepada kita bahwa kekuasaan dan kehebatan Tuhan Allah kita justru terletak pada and the God of peace, Allah yang adalah damai sejahtera. Ayat ini mau kasih tahu kepada kita, justru kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatannya ada pada damai sejahtera. Saya percaya gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh adalah sebuah gereja yang di dalam gereja itu ada damai sejahtera, bukan pertengkaran. Ada damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Satu rumah tangga yang kuat, yang diberkati Tuhan, itu rumah tangga yang di dalamnya ada damai sejahtera. Rumah tangga yang diberkati Tuhan, itu rumah tangga yang di dalamnya ada damai sejahtera. Yang percaya katakan haleluya. Saudara bisa berkata amin. Saya ulang saudara ya. Rumah tangga yang diberkati Tuhan, itu rumah tangga yang di dalamnya ada damai sejahtera. Jadi gampang. Mau bikin rumah tangga hancur gampang, bertengkar terus, kepahitan terus suami sama istri. Pertengkaran pasti ada, selesai ya selesai. Jangan dibawa besok, jangan dibawa sampai matahari terbenam. Itu dosa kata Alkitab. Gampang kok bikin keluarga gak ada berkat, bertengkarlah terus. Jangan ada damai terus, gak ada berkat. Sebab kekuatan, berkat, kuasa ilahi, kasih karunia itu turun kepada siapa? Keluarga yang di dalamnya ada damai sejahtera. Kalau saya tarik tentang bisnis, kepada pekerjaan, perniagaan saudara, usaha saudara, bagaimana pekerjaanmu diberkati Tuhan, pekerjaan sukses, pekerjaanmu jaya, sederhana. Dalam bisnis, usaha, pekerjaanmu harus ada damai sejahtera di situ. Maka pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Karena ternyata justru damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu jadi kekuatan. Kuasa iblis, kuasa masalah dihancurkan, dikalahkan di bawah telapak kaki kita. Ada mau berkemenangan. Gereja Tuhan di akhir zaman yang berkemenangan. Gereja Tuhan yang limpah dengan damai sejahtera. Rumah tangga Kristen yang berkemenangan adalah rumah tangga Kristen yang di dalamnya penuh dengan damai sejahtera. Iblis gak bisa kalahkan kita. Iblis gak bisa coba bikin morat-marit keluarga saudara. Karena ada satu kekuatan, damai sejahtera. Lihat keluargamu hari ini, ada damai sejahtera enggak? Kalau gak ada damai sejahtera, saya pastikan pantesan ada banyak masalah. Saya pikir begini, jangan-jangan yang membuat kita kalah dalam hidup kita, karena hidup kita gak ada damai. Selalu kalah, gak ada kemenangan. Tidak pernah mengalami rencana penyediaan daripada Tuhan. Hadapi masalah kalah terus, kalah lagi, kalah lagi. Jangan-jangan gak ada kekuatan yang namanya damai sejahtera. Karena justru kekuatan Tuhan, kehebatannya pada damai sejahtera ini. Menghancurkan. Saya pernah jelaskan pada jemaat di Jombang, kata menghancurkan itu disalin dengan kata suntribu. Dengan damai sejahtera itu Allah mensuntribu. Suntribu itu artinya menggiling sampai halus, sampai jadi kayak bedak, kayak tepung halus. Ya, itu semua terjadi karena Allah sumber damai sejahtera. Nah, di dalam Alkitab, saya masuk di sini dengan waktu yang ada. Dalam Alkitab ternyata ada banyak sekali ayat-ayat dalam firman Tuhan ini, kasih karunia dan damai sejahtera, atau kebalikannya, damai sejahtera dan kasih karunia itu bercium-ciuman, nggak bisa lepas gitu, selalu melekat, nggak bisa dipisah. Makanya saya pilih kata bercium-ciuman. Damai sejahtera dengan kasih karunia itu bercium-ciuman, nggak bisa dipisah, selalu berdua mereka. Selalu berdua. Dua kata ini gak bisa lepas, bercium-ciuman terus. Damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera. Saya kasih contoh dengan cepat. Misalnya 2 Petrus pasal 1 ayat 2.
Saudara ikuti ya, karena ini bersifat pengajaran. Catat-catat dengan baik supaya Anda ingat. Saya baca dengan cepat. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan apa? Damai sejahtera melimpahi kamu. Keren. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kita sampai limpah ruah. Dikatakan apa? Oleh apa sebabnya? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi penting pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Dia. Bukan cuma tahu tentang Tuhan, kenalnya secara epiginosko, kenal secara pribadi. Seperti saya kenal istri saya, Ibu Gembala. Seperti Ibu Gembala istri saya kenal sama saya. Ini bukan sekedar tahu dan kenal, dia tahu pribadi saya. Kenal betul-betul seperti suami istri, kenal sedalam-dalamnya, ngerti sedalam-dalamnya, epiginosko. Semakin kita kenal Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, penting ini. Itu justru membuat kasih karunia, damai sejahtera melimpahi hidup kita. Pertanyaannya, Anda mau dilimpahi dengan damai sejahtera? Kunci damai sejahtera, jadi kekuatan, kunci kasih karunia, itu ternyata pada pengenalan kita. Anda jangan jadi orang yang cuek bebe. Yang penting Kristen saja Pak, yang penting ke gereja. Tapi kok enggak mau hidupmu lebih dekat dengan Tuhan. Engkau cuek bebe, cuek gitu loh. Anda jadi orang Kristen yang tidak peduli orang lain mau dekat sama Tuhan, Anda biasa saja. Kalau memang betul di masa sukar, masa sulit ini, saudara ingin mengalami derasnya, limpahnya kasih karunia Tuhan memelihara saudara, damai sejahtera Allah jadi kekuatan limpah dalam hidupmu. Tidak ada cara lain. Saudara harus semakin mengenal Tuhan secara epiginosko, secara pribadi, kenal sampai sedalam-dalamnya. Seperti hubungan suami dengan istrinya, dua-duanya kenal. Satu contoh lagi, 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, dan 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tentu kita rindu damai sejahtera, kasih karunia menyertai kita. Sekarang saya cepat loncat saja, lihat gambar berikutnya. Saya coba selesaikan kalau bisa selesai. Kalau kita tidak mengalami kasih karunia, maka anugerah Tuhan pun tidak termanifestasi. Atau kalau saya pakai istilah begini, kalau kita nggak mengalami damai sejahtera, ya kasih karunia nggak bekerja dalam hidup kita. Ada contoh, ada satu contoh di sini saudara ya. Coba Yohanes 14 ayat 27. Saya baca saja ayat ini ya, semoga terlihat ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kapan sih Yesus katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu? Saat-saat di Taman Getsemani ini. Saat-saat dia akan ditangkap, dia akan dicambuk, dia akan disalibkan. Dan dia tahu semua kronologi itu. Dia akan disalibkan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Yesus tahu. Dia akan menderita amat sangat. Dia ngerti tapi heran, aneh gitu loh. Di saat-saat yang mengerikan, di saat-saat yang sangat-sangat menegangkan, Yesus bisa ngomong ini. Yesus bisa memberikan ini kepada kita gerejanya. Apa yang diberikan di saat menegangkan? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saya percaya ini damai sejahtera yang bukan remeh-remeh ya. Ini damai sejahtera yang luar biasa. Karena Yesus bisa katakan ini saat menegangkan dia mau mati loh. Di Taman Getsemani. Saat sangat mengerikan. Lalu dikata damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Alkitab katakan apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan takut hatimu. Jadi sebetulnya kalau saya balik, yang membuat damai sejahtera gak bekerja itu takut dan gentar kita. Di mana ada takut, di mana ada gentar, damai gak ada. Tapi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini sumber kekuatan. Damai ini damai yang luar biasa. Tadi saya sempat katakan sama saudara, ternyata yang menjadi pemicu, yang men-trigger kasih karunia itu mengalir. Apa itu kasih karunia? Kemampuan ilahi dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang seharusnya kita nggak bisa, harusnya kita nggak mampu jadi mampu.
pintu tiba-tiba terbuka, mujizat besar kita alami, mustahil jadi gak mustahil. Itu pekerjaan kasih karunia. Berarti kita ngalami dalam keseharian kita bagaimana dia aktif bekerja kasih karunia kuasa itu. Tentu indah, tentu luar biasa loh. Kalau kuasa kasih karunia ini hidup aktif menyertai kita tiap hari. Anda bayangkan pagi ini dalam keseharian kita hari demi hari kasih karunia terus support kita. Saya pilih bahasa support. Anda bayangkan kalau hidupmu disupport sama kasih karunia. Kita nggak mampu jadi mampu. Kenapa? Ada yang support Pak Pendeta. Siapa? Kasih karunia. Ketidakmampuanmu jadi mampu. Yang tertutup jadi terbuka. Sebab disupport sama kasih karunia. Nah, bagaimana kasih karunia bisa terlepas mensupport bekerja aktif hari demi hari. Hari ini dia bekerja, besok kasih karunia support lagi. Terus setiap hari support. Bagaimana caranya? Seperti iPad kasih karunia. Harus tahu tombol pemicunya, tombol mengaktifkan. Ternyata untuk mengaktifkan kasih karunia itu butuh yang namanya damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ kasih karunia terlepas dengan luar biasa. Katakan amin. Jadi sederhana, di tempat-tempat yang ada kekhawatiran, di tempat-tempat yang ada ketakutan, di tempat-tempat yang ada pertengkaran, kepahitan hidup, kasih karunia nggak terlepas di situ. Nggak ada di area itu. Perhatikan kata-kata saya. Di mana ada hati yang kecewa, kasih karunia tidak ada di area itu loh. Kasih karunia paling senang dia bekerja di area yang namanya damai sejahtera. Itu pemicunya, itu pentriggernya kasih karunia leluasa dengan dahsyat bekerja dalam hidup kita. Di area yang ada namanya damai sejahtera. Di mana ada ketakutan, di mana ada pertengkaran, di mana ada kepahitan, ada kekecewaan. Di situ, di area itu, tidak ada kasih karunia bekerja. Ada kasih karunia, tapi pasif. Cuman di tangan kita miliki. Tapi buat apa kalau Anda gak bisa memfungsikannya? Seperti iPad, bagus, tapi gak bisa memfungsikan. Bojai, orang Jawa katakan percuma. Kita punya kasih karunia, tapi gak support kita. Gak dapat apa-apa saudara. Makanya berdamai itu penting. Damai sejahtera itu penting. Dengan cepat. Makanya ada satu ayat, saya gak sempat terangkan yang sebelahnya lagi. Makanya saya kunci saja dengan ayat ini karena waktu. Amsal 4 ayat 23. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya sampai Tuhan berkata, jaga ya hatimu dengan kewaspadaan. Jaga dari apa? Jaga dari kekhawatiran. Jadi Anda jangan minta Tuhan suruh jaga hatimu. Perintahnya Tuhan, hai anakku, hai hambaku, jagalah hatimu, kata Tuhan. Jaga dari apa? Jaga dari kekhawatiran. Jaga dari apa? Dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pertengkaran, kepahitan hidup, kedendaman. Jaga anakku, kata Tuhan. Jaga hei hambaku, jangan ada kepahitan di hatimu. Jaga. Kalau kita sudah bisa jaga hati kita, jaga yang di dalam kita, Tuhan akan jaga kehidupan kita di semua hal. Yang di luar itu dijaga sama Tuhan. Asal yang di dalam kita bisa jaga. Selalu saya pakai bahasa, selama Anda bisa menghandle yang di dalam, yang di luar kita pasti bisa handle. Karena yang di luar itu urusannya Tuhan. Tuhan yang jaga saudara. Jadi kalau saudara ingin dijaga semua bidang hidupmu, bisnismu dijaga sama Tuhan, keluarga kita dengan masalahnya dijaga sama Tuhan, anak-anak yang kita cinta dijaga sama Tuhan, saudara punya cucu-cucumu juga dijaga sama Tuhan, ekonomimu, keuanganmu, kesejahteraanmu, semua masalahmu dijaga sama Tuhan. Bagaimana kuncinya? Yang di dalam hati kita dijaga. Bisa jaga yang di dalam, yang di luar semua urusan kita, Tuhan pasti jaga. Itu pekerjaan kasih karunia. Wah keren saudara kasih karunia. Asal Anda bisa tahu caranya bagaimana mengaktifkan kasih karunia. Saya berdoa pagi ini, walaupun ini belum selesai sebetulnya, tapi saya berdoa Anda bisa menangkap dengan baik. Ternyata kasih karunia itu bekerja di mana ada damai sejahtera, bercium-ciuman. Jika ada area kekhawatiran, ketakutan, pertengkaran, dia gak bekerja. Jadi Anda tahu ya kenapa kita kalah. Kenapa kita gagal? Kok gak support kasih karunia? Orang lain kok ngalami kasih karunia?
Kadang kita suka iri kan, kok orang itu ngalami berkat luar biasa, dia hidup dalam kasih karunia. Kok masa pandemi bisnis usaha kerjaannya kok tambah jaya, itu pekerjaan kasih karunia. Kenapa kita tidak? Jangan-jangan kita itu ada banyak macam-macam di hati ini. Pertengkaran, tidak ada damai sejahtera, kepahitan, ketakutan, selesai sudah. Pantesan kita kalah. Sekarang bangun damai sejahtera, jaga hatimu. Kalau engkau punya kepahitan, lepaskan pengampunan kepada suami, kepada istri. Bukan kebetulan ada dengar firman, mau nikmati kuasa kasih karunia, damai mesti ada di hati. Yang ganjel-ganjel di hati, bereskan pagi ini. Mari kita sama-sama akan berdoa, saudara ya.